Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa berusaha meningkatkan ittiba' kita kepadanya dan membuktikan cinta kita kepadanya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di antara pembahasan pagi ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Nasa'i dan disahihkan oleh Syalbani radhiyallahu taala dari sahabat Nabi yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz ibn Jabal, dan ini termasuk doa yang dibaca selesai salat atau di akhir sebelum kita salam di dalam salat kita. Mu'adz menceritakan akhadha an Mu'adz anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi. Nabi SAW memegang tangannya Mu'adz radhiyallahu taala anhu, lalu Nabi mengatakan kepadanya, ya Mu'adz, inni uhibbuka, wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Yang kalimat Nabi alaihissalatu wassalam, sungguh aku mencintaimu. Usika ya Mu'adz, maka aku wasiatkan kepada kamu wahai Mu'adz, ya, la tada'anna fi duburi kulli salatin, jangan engkau tinggalkan untuk membaca doa ini setiap akhir atau di akhir salatmu. Dubur di sini tentu sebelum salat, jadi ada selesai kita baca tahiyat akhir, maka kita di akhir menjelang salam kita dianjurkan untuk membaca doa ini. Apa doanya? Antaqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong aku untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Nah, bayangkan, di dalam hadis ini ada 3 keutamaan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini di samping kita ketahui tentang semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintainya para sahabat secara umum, maka di sini terdapat perhatian besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kualitas ibadah para sahabatnya. Nabi SAW menginginkan para sahabat-sahabatnya orang-orang yang bersemangat melakukan ibadah, dan bukan hanya semangat tetapi juga berkualitas. Doa ini bukan sekedar permintaan bantuan atau dalam urusan duniawi, bukan itu ya, tapi permohonan, pertolongan, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hamba mampu menjalankan inti dari agama yang mulia. Di antaranya adalah yang pertama, a'inni ala dzikrika, yaitu zikir, yang ini merupakan hubungan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur adalah sikap
jiwa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Zikir bagaimana kita tersambung dengan Allah Azza wa Jalla yang selalu mengingat, lisan yang tidak pernah putus. Kemudian syukur itu merupakan sikap jiwa yang terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sifat jiwa yang bersyukur, yang selalu merasa bahwa ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengakui nikmat Allah tabaraka wa taala. Adapun ibadah adalah pelaksanaan amal secara ikhlas sesuai sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tiga hal ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, maka penting bagi seorang mukmin ya untuk terus berusaha. Yang pertama berzikir kepada Allah, bersyukur atas apa yang Allah berikan, kemudian buktikan zikir, buktikan kesyukuran itu dengan selalu memperbanyak ibadah kepada Allah, bukan sekadar banyak tetapi jadikan ibadah itu lillah azza wa jal. Yang kedua, dia harus berusaha mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka doa ini dianjurkan ya dibaca pada setiap salat kita, pada setiap salat kita. Di akhir menjelang salam selesai tahiyat, maka kita baca doa ini, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, ada beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan ya, berdoa ya, di akhir salat. Di akhir salat menjelang salam selesai tahiyat, salah satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa ibadah itu sangat membutuhkan pertolongan. Sangat membutuhkan pertolongan siapa? Allah Azza wa Jalla. Tidak ada ibadah yang bisa kita kerjakan satu pun melainkan itu atas izin Allah dan pertolongannya. Ya, kita minta tolong sama Allah agar kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya, melaksanakan ibadah salat, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan zakat, membayar zakat dan menunaikannya. Itu kita minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena betapa banyak orang yang ingin melakukan ibadah dan tidak mendapatkan pertolongan, tidak bisa. Ya. Ibadah itu butuh apa? Butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla yang menggerakkan hati kita. Ya, makanya minta sama Allah agar Allah terus jadikan hati ini indah di dalam beribadah, merasakan kelezatan di saat beribadah. Bila mana orang merasakan lezatnya ibadah, maka dia akan terus berusaha istiqamah. Sebagaimana kita terus ketika merasakan lezatnya makan, minum, kita mencari makanan minum yang kita merasakan kenikmatannya. Dimanapun kita berada, pasti kita akan cari makanan itu. Itu dalam urusan perut kita, selera kita. Di dalam urusan ketaatan kepada Allah, ya, dalam urusan ibadah kepadanya, membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah yang tidak mendapatkan pertolongan, maka kita tidak akan bisa melaksanakan. Makanya di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, didahulukan ibadah oleh Allah Azza wa Jalla penyebutannya, baru setelah itu pertolongan. Di antara faedahnya bahwa di situ ada dua hal Allah sebutkan, ibadah dan pertolongan. Ya, maka ibadah yang kita kerjakan tidak akan bisa kita kerjakan, ibadah yang akan kita kerjakan tidak akan mampu kita kerjakan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, di antara faedah dari hadis ini, di mana zikir dan syukur itu adalah inti kehidupan seorang mukmin. Ya, zikir menghidupkan hati, syukur menjaga nikmat. Ya, bagaimana zikir dan syukur itu ya bisa hidup dalam diri kita, ya, menjadi bagian kehidupan yang tak terpisah, corak dan warna hidup kita itu. Selilisan selalu bersyukur, berzikir, dan kita selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ketika hadis yang lain di antara wasiat Nabi SAW tentang ini, ketika seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah ausini, qala
la yazalu lisanuka ratban an dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah berzikir kepada Allah. Di lisan ini subhanallah dia menjadi sarana kebaikan dan kemuliaan bagi orang beriman, dan bisa juga menjadi sebab dia menjadi hina. Lisan yang tidak tertahan, yang tidak dijaga, maka itu akan bisa membawa dia ke dalam neraka Allah. Namun lisan yang tertahan, dia tidak berucap kecuali yang baik dan tidak berkata kecuali melahirkan hikmah dan faedah. Bila mana tidak ada kebaikan diucapkan, dia diam. Maka ini adalah salah satu yang menjadikan seorang disebut beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Kita tahu hadis Nabi SAW tentang bab ini, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Keluarkan kalimat yang baik, sampaikan faedah hikmah. Bila mana tidak ada itu, diam. Ya, maka bila dalam hidup ini kita selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, kita akan mendapatkan kenikmatan, kelezatan. Ya, bukankah semua kalimat-kalimat thayyibah itu di antaranya adalah ya, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-baqiyatus salihat itu apa? Kata para ulama, kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Al-baqiyat, dia akan tersisa di sisi Allah tabaraka wa taala. Ya. Ia akan tertulis di sisinya. As-salihat, di antara amal saleh yang paling dicintai Allah adalah mengucapkan kalimat itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya. Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Harta, anak datang dan pergi. Harta bisa datang bisa pergi. Begitu juga dengan keturunan. Tapi apa yang diucapkan oleh seorang mukmin di dalam harinya, dalam lisan, oleh lisannya, itu akan tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir dan syukur adalah ya, bagian dari inti kehidupan manusia. Zikir menghidupkan hati, syukur menjaga nikmat Allah Azza wa Jalla. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka nikmat itu mesti kita syukuri. Terkadang kita lupa, selalu minta sama Allah, lupa bersyukur, padahal sudah sungguh banyak yang Allah berikan kepada kita. Ya. Taunya minta saja lisan ini, taunya meminta saja, dan itu tidak salah memang. Tapi dari sekian banyak yang nikmat yang kita rasakan, mulai kita dari bangun sampai kita tertidur, sungguh sangat banyak nikmat Allah, sungguh sangat banyak karunia Allah. Lupa kita bersyukur, lupa kita mengucapkan Allahumma lakal hamd, ya, Allahumma lakal syukur, Allahumma lakal hamdu ya Rabb. Ya, kita ucapkan kalimat itu atas segala nikmat yang banyak dan melimpah kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat keluarga, nikmat anak. Nikmat kita bisa bicara, bisa memandang, bisa mendengar, bisa memegang, bisa melangkah, sungguh sangat luar biasa. Bisa kita menghirup udara yang segar, ya, kita bisa bernafas. Nah, itu nikmat semuanya. Tetapi lisan ini terkadang tidak pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, tidak pandai berucap yang selalu diucap minta, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pandai muja dan muji Allah, bersyukur kepadanya. Kemudian di antara faedah berikutnya, pentingnya ibadah yang berkualitas, bukan hanya sekedar kuantitas. Jadi seperti Nabi sebutkan, wa'inni ala husni ibadatika, beribadah dengan cara yang baik kepadamu. Di antara hal yang dituntut dalam ibadah adalah kualitas, bukan sekedar kuantitas. Banyak benar dianjurkan sesuai dengan tuntunan, tapi harus ya pertama ikhlas lillah dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah bukan hanya jumlahnya tetapi kualitasnya. Ibadah bukan sekedar semangatnya, tapi bagaimana dia dituntun oleh
syariatnya. Ya. Jadi ibadah hukum asalnya haram. Tidak boleh kita beribadah kecuali atas dalil. Jangan buat-buat ibadah tersendiri. Jangan lakukan ibadah tanpa dalil, karena itu akan menyulitkan dia. Akan justru akan merugikannya. Karena ibadah yang tidak dilakukan sesuai dengan tuntunan dan syariatnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menunjukkan tentang pentingnya kualitas ibadah. Dan bukan hanya sekedar kuantitasnya. Kalau kita runutkan, rincikan lagi, kualitas ibadah itu hanya ada pada dua. Yang pertama, ikhlasan lillah. Yang kedua, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana seseorang menjaga keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah, kemudian dia melaksanakan sesuai dengan tuntunan dan sunnahnya, insya Allah itu adalah ibadah yang berkualitas. Kemudian yang kelima di antara faedahnya, boleh kita mengekspresikan cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi katakan kepada Mu'adz, langsung Rasulullah SAW secara langsung mengatakan cintanya kepada Mu'adz. Inni uhibbuka fillah. Boleh untuk mengatakan itu kepada saudaranya. Seperti yang Nabi sampaikan kepada seorang laki-laki, dia mengatakan, wahai Rasul, aku mencintai dia. Apa kata Rasul? Apakah engkau telah mengabari dia? Kabari kalau engkau cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita mengekspresikan, menyebutkan, mengabarkan cinta itu kepadanya. Maka di sini saya katakan kepada ikhwah sekalian, wallahi inni uhibbukum fillah. Saya cinta antum semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mencintai kaum muslimin, ya. Dan ini satu yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sebutkan kalimat itu dengan langsung. Ya, sehingga orang tuh tahu kalau kita mencintai dia karena kesalehannya, karena ketaatannya, karena kebaikannya, bukan karena dunianya, bukan karena iming-iming harta dan kedudukannya, bukan, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir di antara faedah hadis ini adalah doa singkat namun mencakup seluruh kebaikan. Doanya singkat namun mencakup seluruh kebaikan. Yang pertama, kebaikan hati. Ya, ini adalah kebaikan hati ditentukan ya dari zikir. Ya, hati yang selalu tunduk kepada Allah, maka lahirlah lisan yang akan selalu mengingat dan berucap atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan syukur. Ya, syukur ini adalah sesuatu yang menjadi bagian yang tak terpisah dari hidup seorang mukmin. Karena syukur itu adalah bagaimana kita mengakui atas segala apa yang telah Allah berikan dengan lisan kita dan buktikan dengan amal perbuatan kita. Yang terakhir, bahwa doa yang singkat mencakup ibadah hati, ibadah lisan dan amal. Amal ini adalah kita beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin. Oleh karena itu, inilah pesan yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, agar kita mampu pertama ya berzikir, bersyukur dan beribadah kepadanya dengan cara yang baik dan benar. Ahibati fillah, ini adalah pembahasan yang luar biasa tentang keutamaan zikir, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sampaikan tentang la yazalu lisanuka radban an zikrillah. Ini hadisnya rawah Tirmizi ya, di dalam kitab sunannya. Dan Allah juga telah menyebutkan betapa besar dan tingginya kedudukan mereka yang selalu berzikir, dan Allah ampunkan dosa-dosanya. Wadzakirin Allah katsira wadzakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah siapkan ya pahala dan ampunan di sisinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, kemudian bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan
ya kemudian kita buktikan dengan perbuatan kita. Wabillahi taufik, demikian pembahasan kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang pegang bara